Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Materi kita hari ini mengenai konsep dan filosofi bidan dan kebidanan yang mendasari profesionalisme. Baik, pertama kita lihat dulu apa sih tujuan mempelajari materi ini. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami praktik berdasarkan bukti atau memahami evidence-based kebidanan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami sejarah dan perkembangan pendidikan dan pelayanan kebidanan nasional maupun internasional. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami paradigma bidan dan kebidanan, serta yang terakhir, diharapkan mahasiswa mampu memahami perubahan definisi bidan dan implikasinya terhadap praktik kebidanan. Ini adalah beberapa tujuan kenapa harus mempelajari materi ini. Kita lihat dari yang pertama untuk definisi bidan ya. Sebenarnya kalau merujuk dari beberapa buku, definisi bidan itu banyak gitu ya, tetapi intinya memang sama gitu antara semuanya. Dan untuk definisi bidan, ini ada beberapa definisi. Yang pertama dari ICM-nya atau International Confederation of Midwives-nya. Terus juga ada menurut undang-undang, ada yang dari IBI juga atau Ikatan Bidan Indonesia. Nanti akan kita lihat satu persatu mengenai definisi bidan gitu ya. Nah, kalau menurut ICM, bidan adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan bidan. Artinya dikatakan menjadi bidan kalau sudah sekolah bidan gitu ya, sudah menyelesaikan program pendidikan bidan yang diakui oleh negara ya. Jadi bukan pendidikan yang abal-abal gitu ya, tetapi pendidikan yang sudah diakui oleh negara serta memperoleh kualifikasi dan diberi izin untuk menjalankan praktik kebidanan di negeri itu ya. Jadi bukan hanya menyelesaikan program pendidikan, tetapi setelah itu harus punya izin juga untuk menjalankan praktik kebidanan. Ya, ini definisi menurut ICM-nya. Lalu bidan harus mampu memberikan supervisi, asuhan dan memberikan nasihat yang dibutuhkan kepada wanita selama masa hamil ya. Ini sebenarnya merujuk kepada tugas bidan gitu ya, memberikan supervisi dan juga asuhan pada ibu selama masa hamil. Lalu selama masa persalinan dan masa pasca persalinan ya. Jadi 3 masa ini sebenarnya yang dituntut untuk bidan mampu gitu memberikan asuhan di 3 periode tersebut. Kemudian memimpin persalinan atas tanggung jawabnya sendiri. Kalau memimpin persalinan, kemudian memberi asuhan pada bayi baru lahir dan anak, ini terjadi di keseharian gitu ya. Karena kan kalau bidan pasti tugasnya tidak jauh-jauh dari ibu hamil, memeriksa ibu hamil, kemudian memimpin persalinan, kemudian memberi asuhan pada bayi baru lahir dan juga pada anak gitu ya. Ini saya pikir sudah terjadi di keseharian. Lalu asuhan ini termasuk tindakan preventif, pendeteksian kondisi abnormal pada ibu dan bayi, dan mengupayakan bantuan medis serta melakukan tindakan pertolongan gawat darurat saat tidak hadirnya tenaga medik lainnya. Nah, untuk mengupayakan pertolongan yang gawat darurat ini sebenarnya kalau melihat dari apa saja yang boleh dan apa yang tidak boleh, itu tidak semua gitu ya, tidak semua hal itu diperbolehkan. Tetapi kalau misalnya bidan itu sendirian gitu ya, tidak ada dokter atau siapapun, memang diperbolehkan untuk memberikan tindakan kegawat daruratan. Lalu bidan juga mempunyai tugas penting dalam konsultasi dan pendidikan kesehatan. Tidak hanya untuk wanita tersebut, tetapi juga termasuk keluarga dan komunitas ya. Jadi ketika memberikan konsultasi atau pendidikan kesehatan tidak hanya terbatas kepada si ibunya sendiri, tetapi harus menyeluruh gitu ya kepada keluarganya, kemudian kepada komunitas atau lingkungan di sekitarnya. Nah, kemudian pekerjaan ini termasuk pendidikan kesehatan, lalu persiapan untuk menjadi orang tua. Nah, untuk persiapan menjadi orang tua sebenarnya kalau salah satu tugas bidan itu ya kalau dirunut gitu sebelum memberi asuhan pada ibu hamil itu kan ada tugas untuk melakukan persiapan kepada ibu atau kepada wanita untuk menjadi orang tua. Artinya kan konseling pranikah itu sebenarnya boleh gitu dilakukan oleh bidan. Tetapi kalau di kenyataan sekarang memang orang yang datang untuk konseling pranikah gitu ya kepada bidan tuh agak tidak terlalu banyak gitu. Padahal sebenarnya itu salah satu tugas bidan memberikan konseling pranikah.
Lalu beberapa asuhan yang lain, asuhan kepada ibu hamil, kemudian ibu bersalin, bayi dan balita, itu juga merupakan tugas daripada bidan. Lalu bidan juga bisa bekerja di rumah sakit, klinik, unit kesehatan, dan pelayanan lainnya. Ini menurut definisi dari ICM-nya atau International Confederation of Midwives-nya. Nah, kalau berdasarkan pernyataan di atas, ini esensi definisi bidan itu ada beberapa gitu ya. Ada yang pertama, harus melalui pendidikan formal kebidanan. Artinya sudah menyelesaikan program pendidikan kebidanan dan itu diakui oleh negara. Terus yang kedua, memperoleh kualifikasi dan diberi izin untuk menjalankan praktik. Nah, kualifikasi lalu pemberian izin ini kan termasuk ke dalam registrasinya bagaimana, kemudian pemberian lisensi dan legislasinya ketika seseorang itu dikatakan menjadi bidan. Lalu yang ketiga adalah kemitraan. Artinya mengupayakan bantuan medis serta melakukan tindakan pertolongan gawat darurat pada saat tidak hadirnya tenaga medik lainnya. Lalu lingkup asuhan. Nah, kalau lingkup asuhan ini kan untuk bidan itu berarti lingkup asuhannya itu menyeluruh gitu ya. Termasuk tindakan pencegahan, deteksi kondisi abnormal ibu dan anak, usaha mendapatkan bantuan medik, dan melaksanakan tindakan kegawat daruratan di mana tidak ada tenaga medis lain. Lalu tugas pentingnya bidan ini ada beberapa. Yang pertama, pendidikan kesehatan dan konseling untuk ibu hamil, bersalin, nifas, BBL, keluarga dan masyarakat, pendidikan antenatal dan persiapan sebagai orang tua, kemudian memperluas area dari kesehatan reproduksi perempuan, KB dan asuhan pada anak serta balita. Lalu yang terakhir adalah tempat bekerja. Jadi untuk tempat bekerja ini bisa di rumah, masyarakat, klinik umum, atau klinik bersalin, rumah sakit, dan lain sebagainya. Ya, ini esensi dari definisi bidan menurut ICM. Lalu yang kedua kita lihat untuk definisi bidan menurut IBI atau Ikatan Bidan Indonesia. Sebenarnya tidak jauh berbeda dari ICM. Kalau berdasarkan definisi dari IBI, bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan. Sama juga seperti ICM tadi ya, harus melalui program pendidikan bidan yang diakui oleh pemerintah dan organisasi profesi di wilayah negara Republik Indonesia, serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi, dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan. Ya, intinya sebenarnya sama ya, harus melalui program pendidikan, kemudian setelah itu harus punya kualifikasi gitu ya, dan kompetensi untuk menjalankan praktik kebidanan. Nah, lalu yang ketiga ini definisi menurut undang-undang. Jadi yang pertama itu dari Kepres nomor 23 tahun 94 pasal 1 butir 1 tentang pengangkatan bidan sebagai pegawai tidak tetap. Di sini berbunyi bahwa bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan telah lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Lalu yang kedua ini dari Kemenkes nomor 822 tahun 93 pasal 1 butir 1 ini mengenai penyelenggaraan program pendidikan bidan. Nah, di sini dikatakan bahwa bidan adalah seseorang yang telah mengikuti dan lulus program pendidikan bidan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Ini adalah definisi gitu ya menurut undang-undang. Sebenarnya masih ada beberapa. Yang pertama itu, yang selanjutnya adalah lampiran Kemenkes nomor 871 tahun 94, kemudian Permenkes nomor 572 tahun 96, kemudian yang terakhir adalah Kemenkes RI nomor 900 tahun 2000. Sebenarnya bunyinya hampir sama gitu ya, dari yang definisi IBI maupun definisi ICM-nya, yaitu bidan itu harus melalui program pendidikan, lalu setelah itu harus memperoleh kualifikasi untuk bisa menjalankan praktik kebidanan. Nah, lalu selanjutnya kita lihat definisi secara umum gitu ya tentang apa sih kebidanan, kemudian pelayanan kebidanan dan bidan gitu. Kalau kebidanan adalah upaya pemberian asuhan secara berkesinambungan. Kalau melihat dari definisi bidan tadi kan dikatakan bahwa bidan itu kan tujuannya tugasnya itu bukan hanya untuk memberi asuhan pada salah satu siklus, tetapi sebenarnya siklusnya itu berkepanjangan gitu atau berkesinambungan. Lalu yang selanjutnya adalah pelayanan kebidanan. Nah, kalau pelayanan kebidanan ini didefinisikan sebagai suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan.
Lalu yang ketiga ini definisi bidan. Secara umumnya hampir sama tadi seperti definisi yang dari ketiga teori tadi, adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan lalu memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik kebidanan. Lalu selanjutnya ini definisi untuk praktik kebidanan adalah kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh bidan dalam bentuk asuhan kebidanan. Ya. Jadi praktik kebidanan artinya pemberian asuhan gitu ya, pemberian asuhan baik itu pada ibu hamil atau misalnya pada ibu bersalin, ibu nifas, pada BBL atau pada balita gitu ya. Itu disebut dengan praktik. Lalu selanjutnya ada definisi untuk kompetensi bidan. Kompetensi bidan itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh bidan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk memberikan pelayanan kebidanan. Itu adalah yang dimaksudkan dengan kompetensi gitu ya. Jadi tidak hanya punya pengetahuan tapi harus punya skill. Nah, ketika sudah punya pengetahuan dan punya skill harus didukung dengan sikap yang baik gitu dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada klien. Lalu selanjutnya uji kompetensi. Nah, uji kompetensi ini adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakannya. Jadi, ketika sudah menyelesaikan program pendidikan bidan, pastikan akan melalui uji kompetensi. Nah, di sini kan akan diukur pengetahuannya bagaimana, keterampilannya bagaimana, sehingga selanjutnya akan mendapatkan predikat apakah ini kompeten atau tidak untuk dikatakan sebagai seorang bidan. Lalu selanjutnya definisi untuk sertifikat kompetensi ini adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi bidan gitu ya. Jadi kalau sudah melalui uji kompetensi pasti dapat serkom gitu kalau lulus. Lalu selanjutnya adalah sertifikat profesi. Itu adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik profesi. Dan yang selanjutnya definisi dari registrasi yaitu pencatatan secara resmi terhadap bidan yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Lalu selanjutnya ada STR atau surat tanda registrasi yaitu adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil kebidanan. Lalu SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah daerah kepada bidan sebagai kewenangan untuk menjalankan praktik bidan. Jadi sebenarnya syarat untuk mendapatkan STR atau SIPB ini nanti akan dipelajari kemudian gitu ya, apa saja sih yang harus dipersiapkan ketika ingin mendapatkan izin untuk menyelenggarakan praktik kebidanan. Lalu yang selanjutnya, fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Ya, kalau kita melihat dari slide yang sebelum-sebelumnya, bidan itu kan bisa bekerja gitu ya di beberapa tempat. Misalnya bisa di rumah, artinya menjalankan praktik mandiri, kemudian bisa di rumah sakit atau klinik bersalin atau tempat pelayanan kesehatan yang memungkinkan gitu ya. Itu sebenarnya sudah dibahas di slide sebelumnya. Lalu selanjutnya, apa sih definisi dari PMB, kemudian bidan WNA, dan juga klien ya? Kalau PMB itu kan artinya praktik mandiri bidan, fasilitas kesehatan yang diselenggarakan oleh bidan. Artinya bidan itu kan diperbolehkan untuk berpraktik mandiri gitu. Lalu bidan WNA adalah bidan yang berstatus WNI atau terregister di luar negeri. Lalu klien adalah perseorangan yang mendapatkan jasa pelayanan kebidanan ya. Jadi klien itu sama dengan pasien gitu ya. Ketika mendapatkan jasa pelayanan kebidanan bisa disebut itu sebagai klien. Lalu OPB adalah wadah yang menghimpun bidan secara nasional dan berbadan hukum. Lalu konsil kebidanan adalah lembaga yang bersifat independen yang menyelenggarakan tugas dan wewenang terhadap penyelenggaraan praktik kebidanan sesuai dengan undang-undang. Lalu selanjutnya adalah institusi pendidikan. Ini adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan praktik kebidanan. Nah, selanjutnya kita lihat apa saja sih implikasi terhadap praktik kebidanan. Nah, kalau ini sebenarnya merujuk kepada pasal-pasal yang ada di undang-undang. Kita lihat yang pertama untuk pasal 4, itu dikatakan bahwa untuk jadi bidan harus mengikuti pendidikan kebidanan. Nah, ini sebenarnya sudah tergambar gitu ya dari definisi bidan bahwa ketika jadi bidan itu kan disebutkan harus menjalani program pendidikan bidan. Nah, ini sebenarnya diatur juga di pasal 4 ini. Lalu yang kelima, program profesi harus mengikuti pendidikan penyetaraan.
Lalu pasal 6, lulusan pendidikan akademik harus melanjutkan pendidikan profesi. Ya, jadi kalau sudah lulus pendidikan akademik artinya sudah lulus S1-nya harus melanjutkan ke profesi ketika ingin melakukan praktik kebidanan. Lalu pasal 7, bidan lulusan profesi disebut sebagai bidan profesi ya. Jadi ada pembeda ya antara bidan yang lulusan D3 dan juga bidan yang lulusan profesi. Lalu pasal 8, mahasiswa kebidanan pada akhir pendidikan vokasi atau profesi harus mengikuti uji kompetensi. Nah, ini sebenarnya tergambar dengan jelas ya kalau misalnya mau jadi bidan, mau punya STR pasti harus ikut uji kompetensi. Dan uji kompetensi ini kan hanya bisa diikuti di akhir pendidikan vokasi atau di akhir pendidikan D3 kebidanan ataupun di akhir pendidikan profesi. Lalu pasal 9 di sini dikatakan bahwa uji kompetensi diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan IBI atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Lalu pasal 10 SKK disusun OP dan konsil dan disahkan oleh pemerintah. Lalu pasal 11 di sini dikatakan bahwa mahasiswa yang lulus uji kompetensi akan mendapatkan sertifikat profesi. Ini beberapa pasal gitu ya yang mengatur mengenai bidan dan juga pendidikan bidan. Lalu selanjutnya kita lihat ini juga masih berkaitan dengan pasal-pasal gitu ya yang berkaitan dengan registrasi dan izin praktik bidan. Yang pertama itu pasal 13. Di sini dikatakan bahwa bidan wajib memiliki STR ya. Jadi kalau mau bekerja di praktik pelayanan kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan, wajib memiliki STR atau surat tanda registrasi. Dan STR ini kan didapat kalau sudah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan kompeten atau dinyatakan lulus. Lalu pasal 14 di sini dikatakan bahwa STR diberikan bila telah memenuhi syarat. Lalu pasal 15 di sini dikatakan bahwa STR berlaku selama 5 tahun. Jadi masa berlaku STR itu 5 tahun, ketika sudah selesai masa berlakunya wajib diperpanjang kembali. Lalu pasal 16 di sini disebutkan bahwa konsil menerbitkan STR pada 30 hari kerja. Pasal 17 ketentuan lebih lanjut diatur oleh konsil. Lalu pasal 18 bidan yang akan praktik wajib memiliki SIPB. Ya, jadi ketika sudah punya STR wajib mengurus SIPB ketika yang akan melakukan praktik gitu ya. Lalu pasal 19 SIPB hanya berlaku di satu tempat atau paling banyak di 2 tempat. Lalu pasal 20 ini mengatur mengenai SIPB yang dibekukan. Ini beberapa pasal yang mengatur mengenai registrasi dan izin praktik bidan. Lalu selanjutnya di pasal 21 ini disebutkan bahwa bidan vokasi diberikan izin praktik kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Bidan vokasi artinya bidan lulusan D3 kebidanan ya. Lalu bidan profesi diberikan izin untuk melakukan praktik kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan dan juga bisa melakukan praktik mandiri. Selanjutnya kita lihat mengenai filosofi kebidanan gitu ya. Nah, kalau berdasarkan teori dari Kuswanti ini disebutkan bahwa filosofi kebidanan adalah keyakinan setiap bidan yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam memberikan asuhan kebidanan kepada klien ya. Artinya ketika memberikan asuhan kebidanan kepada klien, bidan harus punya keyakinan gitu ya mengenai asuhan yang diberikan kepada klien tersebut. Keyakinan itu kan berdasarkan pada pengetahuannya bagaimana. Kemudian skill yang diperolehnya selama ini bagaimana, pengalamannya bagaimana, lalu sikapnya bagaimana. Bidan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan sesuai dengan standar pelayanan kebidanan, serta berkeyakinan bahwa setiap individu berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan memuaskan sesuai dengan kebutuhan dan perbedaan budaya. Artinya bidan harus menanamkan di dalam pikirannya bahwa semua klien, semua individu itu punya hak untuk memperoleh kesehatan yang aman sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada perbedaan apapun gitu ya, baik perbedaan golongan, budaya, ras, dan sebagainya. Lalu selanjutnya, ketika melaksanakan praktek kebidanan, itu kan kita berpraktek berdasarkan bukti gitu ya, atau disebut dengan evidence-based kebidanan.
ada bukti-bukti gitu ya yang menyatakan bahwa ini boleh dilakukan, ini tidak boleh. Nah, evidence based kebidanan itu diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan pembelajaran yang mengharuskan pekerja profesional bisa mengakses informasi. Nah, evidence based itu diperoleh dari pengetahuan yang telah dimiliki, kemudian pengetahuan itu disertai dengan bukti-bukti untuk divalidasi. Dan ini dilakukan melalui penelitian. Jadi, untuk menghasilkan suatu evidence kebidanan atau suatu bukti yang baru di dalam kebidanan itu harus melalui penelitian dulu. Melalui penelitian, kemudian divalidasi, benar nggak sih ini penelitiannya. Lalu selanjutnya itu bisa dimasukkan ke dalam suatu evidence base atau dimasukkan ke dalam sesuatu hal yang misalnya baru ini di dalam kebidanan, apakah boleh diikuti atau tidak. Nah, tujuan evidence based kebidanan adalah memberi alat berdasarkan bukti-bukti terbaik yang ada untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani gangguan kesehatan. Ya, jadi kembali lagi kepada definisi bahwa evidence based itu kan bukti gitu ya, tetapi berdasarkan penelitian dan itu harus divalidasi terlebih dahulu. Artinya dalam memilih kedekatan harus dilihat secara empiris dari penelitian yang telah divalidasi. Kemudian selanjutnya, apa saja sih ciri-ciri praktik berdasarkan bukti? Ciri-cirinya yang pertama adalah bukti penelitian dan pengalaman klinis. Lalu ada keterampilan yang dilibatkan dalam membaca literatur, ada keefektifan dalam penggunaan informasi, ada kemampuan mengevaluasi informasi, dan ada pertimbangan klinis berbasis bukti. Ini beberapa ciri-ciri praktik berdasarkan bukti atau ciri-ciri dari evidence-based kebidanannya. Lalu ini adalah beberapa contoh evidence-based kebidanan atau penelitian yang sudah divalidasi gitu ya, sehingga dikatakan itu adalah evidence-based. Yang pertama adalah gentle birth ya, lalu ada lotus birth, ada orgasmic birth. Mungkin masih banyak evidence-based kebidanan yang lain, tetapi yang saya tampilkan sekarang cuma 3 saja. Dan saya yakin pasti ibu-ibu semua sudah sering mendengar gitu ya, mengenai gentle birth, lotus birth, dan juga orgasmic birth. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari evidence-based kebidanan. Artinya, ketiga hal ini kan boleh dipraktikkan, tetapi ini sudah melalui penelitian, kemudian sudah divalidasi bahwa ini aman untuk dipraktikkan. Lalu selanjutnya kita lihat untuk sejarah dan perkembangan pendidikan dan pelayanan kebidanan nasional dan internasional. Ini merupakan sejarah gitu ya, jadi mungkin sedikit membosankan kalau belajar mengenai sejarah, tapi saya harap mungkin ibu-ibu bisa mengikuti ya. Jadi sejarah pelayanan kebidanan itu kan setiap waktu mengalami perkembangan gitu, jadi tidak stagnan di suatu tempat saja, tetapi dari setiap tahun itu mengalami perkembangan. Dan ini terjadi bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Nah, yang pertama kita lihat untuk sejarah pendidikan pelayanan kebidanan di Indonesia. Nah, di sini perkembangan dimulai ketika Belanda menjajah Indonesia. Ya, lalu persalinan ditolong oleh Paraji. Nah, di saat itu kan masih banyak gitu ya, di mana persalinan itu ditolong oleh paraji atau oleh dukun. Nah, di sini dengan mantra-mantra, kemudian dengan mengurut perut bayi dan sebagainya. Walaupun kalau sekarang itu pikirkan gitu, itu agak membahayakan, bukan agak, tapi memang itu membahayakan kesehatan ibu dan keselamatan ibu dan bayi gitu ya. Lalu pada tahun 1807 angka kematian ibu dan bayi ini tinggi. Paraji mendapat pelatihan pertolongan persalinan pada saat pemerintahan Gubernur Jenderal H.W. Danles. Nah, kemudian pada masa itu pelayanan kebidanan hanya ditujukan untuk orang Belanda yang ada di Indonesia. Jadi pada masa itu memang tidak semua orang pribumi mendapatkan pelayanan kebidanan. Tetapi itu hanya ditujukan untuk orang-orang Belanda. Nah, pada tahun 1849 dibuka pendidikan dokter Jawa di Batavia. Lalu tahun 1851 dibuka pendidikan bidan bagi wanita pribumi di Batavia. Ya, jadi pendidikan kebidanan itu baru dibuka pada tahun 1851 untuk warga pribumi. Itu pun di Batavia atau di Jakarta. Lalu pada tahun 1952 diadakan pelatihan bidan secara formal. Tahun 1953 diadakan kursus tambahan bidan di Yogyakarta. Lalu pada tahun 1957 didirikan BKIA.
lalu selanjutnya baru terbentuk puskesmas ya. Jadi dimulai dari BKIA terlebih dahulu, lalu selanjutnya baru terbentuk puskesmas. Pada tahun 1990, pelayanan kebidanan diberikan secara merata. Jadi pelayanan kebidanan yang diberikan secara merata artinya semua orang boleh mendapat atau berhak untuk mendapatkan pelayanan kebidanan itu baru dimulai pada tahun 1990. Agak jauh jaraknya dari masa penjajahan Belanda gitu ya, kalau kita lihat di slide sebelumnya. Lalu pada tahun 1992, sesuai instruksi Presiden, itu harus ada bidan yang ditempatkan di desa. Nah, itu untuk sejarah kebidanannya ya. Lalu selanjutnya kita lihat untuk